dari informasi perusahaan. Di sini kami hanya menambahkan style border, kemudian menambahkan border ya, ini bingkai, kemudian gambar image, kemudian font huruf juga kami tambahkan di sini. Dan kontak perusahaan dari pemrograman kami ini adalah informasi dari perusahaan, nggak ada tombol tambah ya, navigasi nggak ada. Kemudian kita ke menu PO ya. Ya, di sini saya sudah membuat empat kolom, yaitu nomor PO, tanggal, ID karyawan, dan supplier. Di sini ini adalah tampilan sebelumnya dari PO yang saya buat tadi ya. Saya coba-coba PO tadi. Jika kita ingin menambahkan baru, di sini otomatis ya nomor PO akan muncul secara otomatis. Kemudian tanggal bisa kita pilih tanggal yang sesuai kapan dibuatnya PO-nya. Kemudian ID karyawan saya masukin saja ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6. ID supplier juga sama 23 23 23 ya. Setelah itu kita simpan. Nah, ini data telah ditambahkan. Di sini akan muncul dari PO tadi yang kita berhasil simpan ya. Dan juga ada tindakan di sini kita bisa menghapus apa data telah dihapus. Ya, sekian. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Trisna. Di sini saya akan menampilkan tabel data karyawan dengan tabel PO. Yang pertama, tabel daftar karyawan. Nah, untuk tabel data karyawan tampilannya seperti ini. Di sini ada atribut ID karyawan, nama karyawan, username sama password. Kemudian ada tindakan berupa aksi dan tambah data. Nah, untuk data karyawan, di sini datanya masih kosong. Nah, untuk menambah data, kita klik tambah data. Dimisalkan ID-nya 123456778. Kemudian nama karyawannya Yuliana dengan username dimisalkan Yuliana 02. Passwordnya 1234567. Kemudian data tersebut kita simpan. Oke, data telah ditambahkan. Untuk melihat data yang tadi yang telah ditambahkan, kita kembali ke tabel daftar karyawan. Nah, data tadi sudah ditambahkan. Kemudian kita coba untuk menggunakan hapus. Apakah data tersebut bisa dihapus atau tidak? Kita klik hapus. Oke, data telah dihapus. Kemudian untuk mengecek data tersebut sudah dihapus atau tidak, kita kembali ke tabel daftar karyawan. Nah, tampilannya sudah kosong kembali karena data tersebut sudah dihapus. Oke, untuk tabel data karyawan programnya sudah running. Kemudian saya akan menjelaskan tabel PO. Nah, untuk tabel PO tampilannya seperti ini. Ada nomor PO, atributnya ada nomor PO, ada tanggal, ada ID karyawan, ada ID supplier. Nah, untuk nomor PO dia otomatis merubah sendiri. Kalau misalnya ada PO saat ini PO 001, kemudian kita menginput kembali PO baru, untuk nomor PO kita nggak usah input karena untuk nomor PO dia akan merubah secara otomatis berdasarkan nomor PO yang sudah kita input dari sebelumnya. Kita langsung input saja tanggal. Dimisalkan tanggal hari ini 8 Juli 2020. Kemudian ID karyawan dimisalkan 1234566 atau yang ini aja 123456778. Kemudian ID supplier dimisalkan 8765434. Kemudian data tersebut kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Himare dari kelompok 1.
Di sini kami mempresentasikan program tentang pembelian barang dagang pada toko Mutiara. Yang pertama di sini ada home. Home di sini ada selamat datang di toko Mutiara, kualitas produk prioritas nomor 1 kami. Yang berikut di sini ada informasi perusahaan. Di toko Mutiara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman. Kegiatan utama yang dilakukan toko Mutiara adalah menjual makanan, minuman, dan kebutuhan untuk sehari-hari. Toko Mutiara didirikan pada tanggal 17 Agustus 2006 oleh Ibu Dian Anggraini. Beliau adalah seorang lulusan Universitas Pasundan Unpas. Ini ada kontak info, telepon, WA, email. Terus yang berikutnya ada about. About di sini ada profil pembuat. Di sini profil pembuatnya itu ada kelompok kami, kelompok 1 pertama Justin, NIM, kelas Yuliana Trisna, NIM dan kelas, nama Lufita Intermedia, NIM, kelas, ada saya sendiri, Anastasia Himare, Prestis Syatarah Kasih, dan Johannes Dwi Edward Gigi. Di sini saya menjelaskan yang pertama itu adalah daftar master barang. Ketika diklik daftar master barang, maka akan muncul di sini ada data barang. Data barang di sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, dan action. Di sini bisa kita tambah data. Pertama bisa ini di sini ada input data barang. Ini contohnya kode barang 123. Di bawah nama barang. Nama barang di sini contohnya itu adalah makanan. Mentas. Contohnya di sini mentas makanan. Jumlah barangnya contohnya di sini ada 20. Di sini ada jenis barang, di sini ada pilih. Ada 2, kita bisa pilih others atau F dan B. Di sini ada F dan B. Saya pilih F dan B. Harga jualnya di sini ada 2.500. Di sini ada simpan. Ketika kalau klik simpan, maka data yang kita input di atas ini akan di sendirinya tersimpan. Nanti kita bisa lihat datanya di situ. Misalnya di sini ada simpan. Maka di sini ada pesannya data ditambahkan. Klik OK. Setelah itu data barang yang tadi diinput dia akan ada di sini. Kalau kita pilih edit, maka dia muncul buah data barang. Seandainya Mentos ini saya ganti dengan Indomie goreng. Indomie goreng. Oke. Di sini juga ada seandainya. Ini di sini seandainya 30. Ini satunya itu 3.500. Di sini pilih update. Nah, ketika pilih update, maka otomatis disediakan data telah diubah. Maka kita lihat lagi yang data tadi kita ubah. Yang tadi kita ubah muncul seperti ini. Kalau kita mau pilih hapus data yang tadi kita ubah, bisa kita pilih hapus. Ketika kita klik hapus, maka di sini muncul pesannya data di Oke. Dia akan kembali ke home. Kita lihat data tadi. Yang tadi kita input, dia sudah dihapus. Nah, kalau kita mau lihat data, seandainya di sini kita tambah data contohnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di bawah sini ada nama barang Mentos. Di sini ada jumlah 20. Di sini F dan B. Di sini ada harganya 2.500. Kalau kita mau lihat data di sini otomatis dia langsung muncul. Satu, 2, 3, nama barang Mentos. Di sini ada jumlah barang 20, jenisnya F dan B, harga jualnya 2.500. Di sini kita pilih simpan. Kalau kita pilih simpan, maka data ditambahkan. Nah, setelah data ditambahkan,
bisa di sini kita lihat di sini. Kalau dipilih edit, kita pilih edit. Sudah, maka di sini kita bisa lihat data. Nah, data yang tadi kita bisa lihat. Oke. Setelah itu ke bagian supplier. Di sini ada, kalau klik supplier maka muncul data supplier ini. Ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan action. Kalau di sini klik tambah data, maka di sini ada muncul ID supplier seandainya 100001. Nama suppliernya seandainya Asti. Di sini alamat supplier Kencana Toka. Ini nomor teleponnya 0821 58 33 78. Nah, di sini pilih simpan. Kalau kita pilih simpan, maka dia muncul. Data ditambahkan. Oke. Kita coba lihat lagi yang tadi kita input. Nah, di sini ada edit kan? Dia sama seperti daftar barang. Ini ada edit, boleh kita edit. Nah, di sini seandainya saya mau ganti, ini kan saya ganti di sini namanya itu sini namanya itu Marni. Saya ganti Marni. Pilih update. Data telah diubah. Oke. Maka muncul di sini daftar supplier. Kalau kita mau hapus, bisa pilih hapus di sini. Hapus. Maka muncul pesan di sini data dihapus. Dan kita bisa lihat lagi yang tadi kita ubah, otomatis di sini sudah terhapus. Kalau saya mau tambah data lagi, di sini coba 10001 ini pasti alamat Kencana Toka. Di sini nomor telepon 821. Assalamualaikum, kali ini saya akan presentasikan tentang bagian cetak laporan FPB. Di sini JSP ini digunakan untuk ngerunning hasil laporan yang udah kita buat. Ini untuk detail FPB-nya seperti ini. Ini untuk bagian FPB-nya. Di sini nanti kita bisa masukin untuk nanti input FPB-nya seperti nomor FPB dan lain-lainnya. Nah, di sini indeks ini berfungsi sebagai halaman mukanya. Nanti di sini terdapat ada FPB PO, terus laporan FPB PO, dan cetak juga ada, cetak FPB PO. Ada halaman home juga, informasi perusahaan, dan about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Presita Kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang home. Nah, di home ini kita bisa melihat foto profil dari toko Mutiara. Nah, di sini juga ada alamat yang beralamat di Jalan Utama 1, nomor 67, Pondok Karya, Tangerang Selatan. Nah, di home ini kita bisa melihat informasi perusahaan dan about. Selain itu, ada master data juga. Ada 3 master data, yaitu daftar barang, daftar supplier, dan daftar karyawan. Di master data ini kita bisa menambahkan data dan juga bisa mengedit. Untuk transaksi ada 2, yaitu FPB. Nah, tuh yang kedua ada PO. Untuk laporannya ada laporan FPB dan laporan PO. Di sini saya akan menjelaskan tentang script dari about. Berikut adalah skripnya dari profil pembuat, dan kita running atau F6, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul,
kita klik dari About. Lalu di sini muncul profil pembuat. Ada Justin, Yuliana, Luvila, Anastasia, Fresti, dan Jonas.